Halo semua, selamat datang di Hanver Movie Channel. Kali ini kita akan mengulas sebuah film tentang seorang peternak lebah yang berusaha membalaskan dendam atas kematian orang terdekatnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak review filmnya sekarang juga. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria berpakaian sebagai seorang peternak lebah. Pria ini bernama Clay. Dia sedang membasmi sarang tawon yang ada di sebuah gudang tua. Ketika berjalan keluar, Clay bertemu dengan ibu pemilik gudang tersebut bernama Miss Parker. Mereka pun berbincang sebentar sebelum melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Clay menyewa salah satu gudang Miss Parker untuk mengolah madu hasil dari ternak lebahnya. Siang harinya, Miss Parker sedang bekerja di depan laptopnya, lalu tiba-tiba muncul sebuah peringatan bahwa harddisknya telah terinfeksi virus dan harus segera menelepon nomor di peringatan tersebut agar bisa diperbaiki. Miss Parker yang gaptek pun langsung menghubungi nomornya. Telepon Miss Parker terhubung dengan seorang pria bernama Garnet dan ternyata peringatan tersebut hanyalah sebuah scam yang dilakukan oleh perusahaan Garnet. Garnet meminta Miss Parker untuk mendownload sebuah software agar laptopnya dapat diperbaiki. Mengikuti arahan Garnet, Miss Parker menginstal software tersebut dan membuat laptopnya berhasil diretas oleh Garnet dan komplotannya. Mengetahui Miss Parker memiliki uang sejumlah 2 juta dolar atau sekitar 30 miliar rupiah, Garnet dan komplotannya senang bukan main. Semua uang Miss Parker sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya, melainkan ada juga yang berasal dari lembaga-lembaga amal yang ia kelola. Kemudian Garnet berpura-pura telah melakukan salah transfer ke rekening Miss Parker dan memintanya tolong untuk ditransfer kembali. Hal ini bertujuan agar mereka bisa mengetahui password akun bank milik Miss Parker. Setelah Miss Parker memasukkan kata sandi, seluruh uang di rekeningnya habis dalam sekejap. Garnet dan teman-temannya bersorak-sorai karena berhasil mendapatkan uang korbannya. Sedangkan Miss Parker yang mendapati rekeningnya sudah kosong menjadi sangat panik. Di luar, Clay sedang sibuk memeriksa sarang lebahnya dan mengolah madu yang lalu dia masukkan ke dalam toples. Ia berencana untuk memberi satu toples ke Miss Parker. Ketika malam tiba, Clay pergi ke rumah Miss Parker, namun ada keanehan yang ia temukan. Pintu depan rumahnya tidak dikunci dan alarm kebakarannya berbunyi. Clay pun segera mematikan alarm kebakaran tersebut dan dia mengambil sebuah pisau di dapur untuk berjaga-jaga kalau saja ada maling yang masuk. Begitu Clay masuk ke ruang tengah, dia menemukan Miss Parker yang telah tak bernyawa duduk di sofanya. Dia telah melakukan bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Di saat yang sama, muncul seorang anggota FBI bernama Verona yang merupakan putri dari Miss Parker. Dia memaksa Clay untuk berlutut dan memborgol tangannya karena dia mengira bahwa Clay yang telah membunuh ibunya. Tak lama polisi pun datang ke TKP. Menurut mereka, Miss Parker meninggal akibat bunuh diri tapi Verona tidak mempercayainya. Clay akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Verona kemudian mengecek laptop ibunya dan menemukan bahwa ibunya telah terkena scam. Pada pagi harinya, Clay diantar kembali oleh polisi setelah dia dinyatakan tidak bersalah. Verona yang merasa menyesal pun pergi menemui Clay dan meminta maaf karena telah menuduhnya. Dia juga mengajaknya minum kopi dan Clay pun mengiyakan. Verona menceritakan bahwa ibunya sudah lama hidup sendiri semenjak kakaknya yang seorang marinir telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Verona lalu memberitahukan Clay bahwa ibunya telah kena scam dan semua uang di rekeningnya habis tak bersisa. Verona sudah meminta bantuan rekannya di FBI untuk mencari tahu siapa pelakunya. Namun mereka pun tak mengetahuinya juga. Setelah mendengar itu, Clay mengatakan ingin kembali mengurus sarang lebahnya dan pergi. Kemudian Clay yang sudah berganti pakaian, terlihat sedang mengangkat salah satu sarang lebahnya. Di dalamnya, terdapat sebuah paket yang berisi ponsel. Clay lalu menelpon temannya untuk meminta tolong mencari siapa dalam penipuan Miss Parker. Tak lama, Clay ditelepon oleh temannya tadi mengenai di mana lokasi penipu ini berada. Clay lalu tiba di sebuah gedung megah. Dia membawa 2 jerigen besar berisikan bensin. Security mencurigai gerak-gerik Clay dan menanyakan apa tujuannya ke sana. Clay mengatakan dia akan membakar gedung tersebut. Mereka menertawainya dan menyuruhnya pulang. Tapi tanpa basa-basi, Clay menghajar mereka dengan sangat mudah.
Clay lalu masuk ke resepsionis gedung dan menyuruhnya untuk melakukan evakuasi. Begitu sampai di lantai atas, dia menyiramkan setiap meja dan komputer di sana. Ini membuat semua karyawan di sana lari berhamburan. Tak lama, Garnet dan beberapa pengawalnya yang panik menghampiri Clay dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Clay mengatakan bahwa dia akan membakar habis gedung Garnet. Garnet yang bingung dan kesal lalu menyuruh pengawalnya untuk menghajar Clay. Clay lalu hendak menghajar Garnet, namun dia hentikan. Dia kemudian memasang bom yang dia rakit dan menjelaskan kepada Garnet yang mana ketika ada telepon dari calon korban mereka selanjutnya, bom akan aktif dan meledak. Garnet langsung kabur setelah mendengar hal itu. Di tempat lain, ada satu keluarga yang laptopnya terkena penipuan perusahaan Garnet dan melakukan telepon. Hal ini langsung memicu bom menjadi aktif dan gedung Garnet pun meledak dan hancur lebur. Di luar, Garnet menelpon seorang anak muda yang merupakan bosnya yang bernama Derek. Garnet menceritakan semua hal yang telah terjadi dan ini membuat Derek menjadi bingung dan kesal. Kemudian Derek menemui seseorang yang merupakan komisaris di perusahaan ibunya dan mantan direktur CIA bernama Wallace untuk mencari tahu siapa pelakunya. Namun Wallace menolak dan tidak ingin terlibat dengan apapun kegiatan yang dilakukan Derek. Derek akhirnya kembali menelpon Garnet dan mengatakan dia tidak bisa membantunya. Dia menyuruh Garnet untuk masuk ke klub perusahaan mereka dan mencari tahu siapa yang berpotensi menjadi pelakunya. Tak lupa dia juga menyuruh Garnet menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh pelakunya. Di tempat lain, Verona mendapat telepon dari temannya di FBI mengenai gedung Garnet yang meledak. Mereka pun tiba di TKP dan berusaha mencari informasi siapa pelaku peledakannya. Kembali ke rumah Miss Parker, terlihat Clay sedang mengurusi ternak lebahnya dan lalu pergi mengendarai mobilnya. Tiba-tiba sebuah mobil muncul yang ternyata berisi Garnet dan beberapa pembunuh bayaran yang dia sewa. Mereka melihat mobil pick-up tua milik Clay dan segera mengejarnya. Di jalan mereka menemukan sarang lebah milik Clay dan menembakinya hingga hancur semua. Clay masuk ke dalam gudangnya dan menyalakan beberapa mesin. Dia sudah mengetahui bahwa dirinya sedang diikuti. Tak lama Garnet dan gengnya pun sampai. Ketika di dalam gudang, mereka melihat bayangan Clay dan menembakinya dengan membabi buta. Setelah selesai, mereka mencoba mendekati arah mereka menembak tadi. Namun, malah satu persatu dari pembunuh bayaran ini yang dihabisi oleh Clay. Semua anggota geng sudah tiada menyisakan Garnet seorang dan diberikan pelajaran yang tak akan pernah dia lupakan. Setelah semuanya beres, Clay mengambil tasnya dan pergi dari gudang tersebut. Kita kembali ke Verona yang menginterogasi salah satu karyawan Garnet dan mengetahui bahwa merekalah yang telah melakukan penipuan terhadap ibunya. Tiba-tiba, temannya mengabari Verona bahwa gudang di dekat rumah ibunya baru saja mengalami kebakaran. Di sana mereka menemukan beberapa mayat yang sudah hangus dan salah satunya memiliki name tag dari perusahaan Garnet. Mereka mulai mencurigai bahwa pelaku peledakan gedung Garnet dan gudang ini adalah orang yang sama, si peternak lebah. Kita berpindah ke Garnet yang sedang mengendarai mobilnya. Di pertengahan jalan dia berhenti dan menelpon Derek untuk mengabarinya soal apa yang dia alami. Dia menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui siapa identitas pelakunya dan hanya mengetahui bahwa dia adalah seorang peternak lebah. Mendengar penjelasan Garnet, Derek semakin menjadi kesal. Di tengah teleponnya, tiba-tiba Clay muncul dan menarik Garnet keluar. Dia lalu mengikat Garnet dengan tali yang terikat ke mobilnya. Langsung saja dia menyalakan mesin mobil dan alhasil menerjunkan mobilnya bersama Garnet yang terikat di belakangnya. Clay lalu mengambil telepon Garnet dan melanjutkan percakapan dengan Derek. Dia berjanji akan membunuh Derek. Mendengar ini Derek menjadi gelisah dan mematikan teleponnya. Kemudian Derek kembali meminta bantuan kepada Wallace. Namun Wallace malah ketakutan ketika mendengar bahwa pelaku semua ini adalah seorang peternak lebah atau beekeeper.
Wallace mengatakan jika seorang beekeeper menginginkan Derek mati, maka dia sudah hampir dipastikan mati. Hal ini semakin membuat Derek bingung. Di kantornya, Verona dan temannya sama bingungnya dengan Derek. Teman Verona mengatakan bahwa Clay bagai seorang hantu karena tidak ada catatan apapun soal dirinya. Kemudian mereka menerima telepon yang mengatakan bahwa jasad Garnet telah ditemukan dan langsung pergi. Di danau, mereka memeriksa mayat yang ditemukan dan benar itu adalah Garnet. Di kantornya, Wallace sedang ditelepon oleh seseorang yang bernama Jessica yang merupakan ibu Derek. Dia meminta agar Wallace dapat menyelesaikan permasalahan anaknya dan akan menaikkan jabatannya. Wallace yang awalnya menolak pun akhirnya menyetujuinya. Wallace lalu menelpon direktur CIA bernama Janet yang merupakan mantan rekannya dulu. Wallace meminta tolong kepada Janet untuk mencari tahu mengenai siapa beekeeper yang sedang mengincar Derek. Mendengar nama beekeeper, Janet pun menjadi gelisah, tapi dia mengiyakan permintaan Wallace. Tak lama, Janet yang terlihat ada di sebuah pesta kembali menghubungi Wallace. Dia menjelaskan bahwa Clay sudah pensiun dari aktivitas beekeeper dan mengatakan beekeeper yang lain telah ditugaskan untuk menghabisi Clay. Malam harinya, Clay sedang mengisi bensin di sebuah pom bensin dan tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang. Dari dalam mobil tersebut muncul seorang wanita dengan gaya yang nyentrik, mulai menembaki mobil Clay dengan brutal. Polisi pun tiba di pom bensin dan tanpa basa-basi, langsung saja ditembaki juga oleh si wanita ini. Wanita ini merupakan anggota beekeeper yang ditugaskan untuk menghabisi Clay. Clay lalu mengambil selang pompa dan langsung menyerang wanita itu. Saat sudah merasa terdesak, si wanita ini mengeluarkan senapan mesin di bak mobilnya dan mulai menembak secara membabi buta. Clay lalu mengambil toples madu yang ada di dalam mobilnya dan langsung melemparnya ke kepala si wanita itu. Clay dengan tenangnya menyalakan api dan membakar si wanita itu hidup-hidup. Dia tidak lupa untuk mengambil jari dari wanita itu dan untuk apa kegunaannya akan kita ketahui nantinya. Clay lalu pergi dan pom bensin itu pun mengalami ledakan besar. Wallace kembali menerima telepon dari Janet yang mengatakan bahwa beekeeper yang dikirim telah dibunuh oleh Clay dan CIA tidak bisa membantunya lagi. Mendengar itu, Wallace menjadi semakin pusing karena sekarang dia harus mengurusinya seorang diri. Keesokannya, Verona dan temannya mendatangi pom bensin lokasi pertempuran Clay dan wanita dari beekeeper semalam. Tanpa sengaja, Verona menemukan sebuah buku mengenai cara beternak lebah untuk peternak lebah. Hal ini semakin menguatkan firasat mereka bahwa Clay benar-benar dalang di balik semua ini. Mereka juga mulai memahami kemana selanjutnya Clay akan beraksi. Di tempat lain, di sebuah gedung, Wallace menyewa sekelompok pasukan khusus yang berisikan orang-orang yang kompeten dalam hal bertempur, dan menjelaskan kepada mereka mengenai sebuah organisasi rahasia pemerintah yang mematikan bernama The Beekeeper. Wallace melanjutkan bahwa misi mereka kali ini adalah menghabisi Clay yang seorang mantan anggota Beekeeper tersebut. Dia mengingatkan pasukannya bahwa melakukan hal itu tidak akan mudah. Setelah kembali ke kantor, Verona dan temannya diminta untuk bertemu dengan petinggi FBI guna menjelaskan perkembangan kasus mengenai Clay. Mereka memaparkan mengenai identitas Clay yang seorang beekeeper dan kemungkinan lokasi aksinya selanjutnya yang merupakan kantor pusat para penipu di Boston. Verona juga meminta FBI untuk menyediakan tim SWAT di lokasi tersebut. Sementara itu, Clay mendatangi tempat dengan banyak ternak lebah yang merupakan markas dari The Beekeeper. Disinilah jari yang dia ambil dari wanita anggota Beekeeper yang dilawannya digunakan untuk membuka gerbang dan pintu utama. Clay lalu mengeluarkan handphone milik Garnet yang dia ambil dan dihubungkan ke komputer untuk dilakukan pelacakan signal. Sambil menunggu komputer melacak, Clay mengambil berbagai perlengkapan yang mungkin dia bisa gunakan nantinya. Tak lama, hasil pelacakan muncul dan menunjukkan lokasi sebuah gedung di Boston. Sementara itu, di Boston, perusahaan pusat milik Derek sedang beroperasi dipimpin oleh seorang manajer di sana. Di luar,
tim SWAT sudah mengepung sekitaran gedung tersebut. Tim SWAT sempat berkonflik dengan pasukan khusus Sewan Wallace, dan akhirnya tim SWAT setuju untuk bersiaga di luar gedung dan pasukan Wallace di dalam. Pimpinan pasukan Wallace memerintahkan seluruh kegiatan di lantai atas gedung untuk dihentikan dan semua orang untuk keluar. Namun si manajer malah menghinanya dan mengajaknya untuk langsung berbicara dengan bosnya yakni Derek melalui telepon. Sementara di luar, ketika pasukan SWAT sedang berdiskusi, tiba-tiba Clay muncul dari kerumunan dan ikut nimbrung dalam percakapan. Dalam sekejap mata, Clay melumpuhkan semua pasukan SWAT yang ada di sana dengan tangan kosong. Dia menggunakan salah satu anggota SWAT sebagai sandera dan berhasil masuk ke dalam gedung. Kembali ke lantai atas, si manajer menelpon Derek dan mengadukan pemimpin pasukan Wallace yang menyuruh mereka semua untuk berhenti bekerja. Mendengar ini, Derek memerintahkan semua kegiatan tidak boleh berhenti dan menyuruh pasukan Wallace untuk melakukan tugasnya, yakni melindungi mereka. Dengan senangnya, si manajer dan semua karyawan lainnya mengusir para pasukan Wallace sambil bertepuk tangan. Tapi di antara kerumunan karyawan, terlihat Clay yang sudah menyusup di sana. Dia melampar salah satu karyawan di dekatnya dan menyuruh semua orang untuk keluar gedung. Karena adanya kegaduhan, pasukan Wallace pun masuk kembali dan menembaki Clay. Clay berusaha kabur dan dengan cerdik dia mengalahkan setiap anggota pasukan Wallace dengan mudahnya. Belum selesai, kini giliran tim SWAT yang masuk ke dalam gedung dan mengejar Clay. Tapi sebelumnya, Clay sudah menyiapkan perangkap tali baja di sekitar lift. Tim SWAT mengejar Clay sampai di dalam lift dan menembaki bagian atas lift tanpa ampun. Clay sudah memasang bom. Dan liftnya pun langsung terjatuh bersama beberapa tim SWAT yang tidak sempat keluar. Namun anggota SWAT yang keluar pun tidak bisa selamat karena terkena perangkap tali baja yang sudah disiapkan Clay sebelumnya. Di bawah, Verona dan para anggota FBI sangat terkejut melihat apa yang terjadi di dalam lift tersebut. Clay lalu kembali ke ruangan dan melampar si manajer. Dia menyiksa si manajer agar ia memberitahukan siapa bos mereka sebenarnya. Akhirnya si manajer menunjukkan sebuah foto dirinya dengan Derek. Clay pun melepaskannya dan beranjak pergi. Namun sebelum Clay pergi, Verona berhasil memergokinya dan menyuruhnya untuk berhenti. Clay menjelaskan bahwa para penipu ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian ibunya, tetapi Verona memintanya untuk menyerahkan diri dan biarkan hukum yang menangani masalah ini. Clay menjawab bahwa hukum telah gagal selama ini karena mereka semua masih bebas dan dialah yang akan mengakhirinya. Melihat semakin banyak pasukan FBI yang datang, Clay lalu langsung pergi. Verona dan pasukan FBI memeriksa sekeliling ruangan untuk mencari petunjuk apa yang sudah terjadi dan tiba-tiba mereka melihat foto di sebuah laptop yang berisi Derek dan si manajer. Melihat itu Verona dan temannya menjadi sangat kaget. Lalu kita berpindah ke sebuah restoran di mana terlihat Derek dan Wallace sedang makan malam. Wallace lalu mengajak Derek untuk berbicara empat mata dan menyuruhnya menelepon ibunya untuk meminta perlindungan. Wallace meyakini bahwa Clay tidak akan bisa menyentuh Derek jika dia bersama dengan ibunya. Ternyata, ibu Derek bukan hanya orang penting, tapi juga berkuasa. Dia merupakan Presiden Amerika Serikat. Hal inilah yang membuat Verona dan temannya kaget setelah melihat foto di laptop tadi, karena Derek yang seorang anak presiden akan menjadi target Clay berikutnya. Malam harinya di kantor, Verona dan temannya melakukan panggilan video dengan salah satu petinggi FBI yang mereka temui sebelumnya. Di sana mereka menjelaskan
bahwa kedua perusahaan penipu sebelumnya ternyata terhubung dengan salah satu perusahaan terbesar yang ada di Amerika yakni Danforth Enterprises yang didirikan oleh Jessica Danforth yang tak lain dan tak bukan adalah ibunya Derek. Mereka yakin bahwa tak hanya Derek, tapi ibunya juga bisa saja dihabisi oleh Clay, karena secara tidak langsung sudah mendukung usaha Derek selama ini. Setelah mendengar penjelasan Verona, petinggi FBI pun membebaskan Verona dan temannya untuk melakukan apapun guna mengatasi masalah ini. Keesokannya di kediaman Presiden, sudah dipenuhi oleh pasukan khusus bersenjata untuk mengantisipasi kedatangan Clay. Di dalam terlihat Wallace masih merasa gusar meskipun perlindungannya sudah sangat ketat. Di sana juga terlihat Derek dan seorang pria bernama Lazarus. Lazarus adalah seorang pembunuh bayaran yang handal. Ketika mendengar bahwa targetnya adalah seorang beekeeper, tetap saja dia merasa ketakutan. Dia mengaku pernah membunuh seorang beekeeper, namun harus dia bayar dengan mahal, yakni kehilangan kaki kanannya. Di bagian rumah yang lain, terlihat Clay yang berhasil masuk melalui saluran air dan menunggu di bawah mobil yang sedang mencoba masuk ke dalam. Ketika salah satu pasukan mencoba mengecek bagian kolong mobil, di sanalah dia dilumpuhkan oleh Clay dan digantikan posisinya tanpa ketahuan. Setelah itu, Clay memasang beberapa bom di bawah mobil-mobil FBI yang ada di sana dan segera mengganti pakaiannya agar membor dengan orang-orang di sana. Di kediaman presiden ini sedang diadakan pesta yang dihadiri oleh para orang kaya. Terlihat Derek sedang ngobrol dengan seorang tamu dan tiba-tiba ibunya mengajak dia pergi ke ruangan lain. Di ruangan tersebut, terlihat si petinggi FBI atasan Verona sudah menunggu mereka untuk membahas terkait perusahaan-perusahaan scam milik Derek yang ternyata tidak diketahui ibunya selama ini. Hal ini membuat Derek panik dan terus mengelak dari pertanyaan. Di luar, Verona tidak sengaja melihat Clay di antara kerumunan dan itu membuat semua anggota keamanan mengejarnya, termasuk Lazarus dan timnya. Ketika sudah terpojok, Clay menyerah dengan mengangkat tangannya dan berlutut sambil ditodongkan pistol oleh Lazarus. Namun ketika seakan Clay sudah pasti mati, tiba-tiba dia masih saja memiliki trik. Dia meledakkan bom yang sudah dia pasang sebelumnya. Hal ini mengejutkan Lazarus dan Clay berhasil merebut pistolnya, menembak rahangnya dan menghabisi setiap anggotanya dan kabur ke dalam gedung. Dia pun menghadapi setiap anggota FBI yang mencoba menghalanginya menuju ke ruangan tempat Derek dan ibunya berada. Ketika sudah hampir sampai, Clay tiba-tiba dikejutkan oleh serangan Lazarus dan mereka pun terlibat pertikaian hebat. Akhirnya, Clay berhasil membunuh Lazarus. Di dalam ruangan, Derek dan ibunya menjadi semakin gelisah dan ketakutan karena sudah mengetahui kondisi di luar sana. Mereka saling berdebat ketika ibunya mengatakan bahwa dia akan memberitahukan semua kebenaran dan menerima konsekuensinya. Clay sudah berada di depan pintu ruangan Derek berada. Tiba-tiba Wallace muncul dan mencoba menghentikan Clay. Clay tidak menggubrisnya dan memasang sebuah bom di pintu karena pintu tersebut terkunci dengan rapat. Wallace selalu menanyakan apa yang sebenarnya Clay inginkan. Clay hanya menjawab bahwa semua ini adalah personal dan demi kebaikan semuanya. Karena mencoba menghalangi bom miliknya, Clay pun memberi Wallace pelajaran. Di dalam ruangan, Derek yang ketakutan mengambil pistol dari laci dan saking paniknya, dia menembak petinggi FBI yang mencoba menghentikannya. Bom Clay pun meledak dan dia bisa berhasil masuk. Memang dasar Derek ini, anak durhaka. Dia malah menggunakan ibunya sebagai sandera ketika ia melihat Clay berjalan memasuki ruangan. Di bagian lain ruangan,
Verona juga berhasil masuk dan meminta Clay untuk menghentikan aksinya. Clay yang tekadnya sudah bulat, menarik pelatuk pistolnya dan langsung membunuh Derek di tempat. Tanpa ragu Clay langsung berlari menuju jendela dan meloncatinya. Verona memiliki kesempatan untuk menembak Clay, namun dia memilih untuk tidak melakukannya dan melepaskan Clay. Karena dia tahu, Clay bukanlah orang yang jahat, namun hanya mencari keadilan bagi ibunya. Clay yang sudah sampai di pinggir pantai, menggali tasnya yang dia kubur, dan berganti ke pakaian menyelamnya. Dia akhirnya berhasil kabur dengan menyelam ke dalam lautan dan film pun berakhir. Jika kalian suka dengan review filmnya, silahkan like, share, dan komen di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel kami, agar kalian tidak ketinggalan review film-film berikutnya. Terima kasih semuanya yang telah menonton, dan sampai jumpa.